Baik pemirsa, terkait dengan penyanderaan tiga anggota TNI yang disandra oleh warga desa Kecamatan Ijen Bondowoso dan saat ini sudah dibebaskan, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim Timur, Sinca Ari Pangestu yang akan melaporkan secara detail terkait peristiwa ini. Silakan rekan Sinca dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Sarah. Memang benar sekali semalam pada sekitar pukul 6 dini hari hingga pukul 12 malam, ini ada tiga anggota TNI yang dikabarkan disandra oleh warga desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Bahkan disebut satu di antaranya ini dikabarkan mengalami luka-luka. Dan tak hanya kabar penyanderaan, namun dua rumah asisten tanaman PTP juga dibakar. Sejumlah pohon di jalanan menuju Kaligedang ini juga ditebang oleh warga dan dibiarkan melintang di tengah jalan. Beruntungnya, meskipun suasana cukup memanas sejak pukul 6 dini hari semalam, ini ketika anggota TNI berhasil dibebaskan setelah pimpinan TNI datang langsung berkomunikasi dengan masyarakat di kantor desa. Berikut juga didampingi oleh Polri, didampingi dalam hal ini adalah Kasat Reskrim Polres Bondowoso, dan juga didampingi oleh teman-teman dari sejumlah Forkopimca, baik itu camat dan ramil ataupun juga kapolsek. Dan kami informasikan juga berdasarkan data yang kami terima dari Camat Ijen Wisnu Hartono, ini kronologi kejadian terjadinya dugaan penyanderaan ini berawal dari warga yang hendak membuat siskambling di lahan toga milik PTPN. Ini dikabarkan mendapatkan izin dari kepala desa, namun tidak diizinkan oleh PTP, sehingga anggota TNI dikabarkan melarang dan berujung cekcok dan pemukulan. Kemudian masyarakat yang tak terima itu ramai-ramai menggeruduk anggota TNI yang akhirnya tiga orang disandra dan seorang diantaranya mengalami luka-luka. Dan semalam warga enggan untuk melepaskan anggota TNI sekalipun telah ada komunikasi dalam hal ini upaya pelepasan dari tim Polres dan juga Forkopimda, karena warga menuntut asisten tanaman atau asisten PTPN ini dan juga pimpinan TNI untuk datang secara langsung menjelaskan keberadaan tiga anggota TNI ini di desa Kaligedang, sehingga bertambah malam kondisinya kian panas dan membuat mereka masyarakat membakar kantor Astan di Kalisengon, dan sehingga total ada dua yang dikabarkan aset dari PTPN yang dibakar oleh warga setempat. Dan beruntungnya semalam setelah pimpinan TNI dan juga didampingi oleh seperti yang sudah saya sampaikan tadi datang, ini mereka kemudian berhasil berkomunikasi dan berhasil menyelamatkan tiga anggota TNI. Sekalipun memang kami gambarkan suasana hingga hari ini, memang dikabarkan sebagaimana kami tadi wawancara pagi hari pada Kapolres Bondowoso, yaitu AKBP Harto Agung Cahyono, beliau menyampaikan bahwasanya memang kondisi memang sudah mulai kondusif, tidak ada tanda-tanda pergerakan aksi. Namun demikian suasana memang namun demikian pihaknya baik Babinsa ataupun juga Babin Kamtipmas ini terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar kondisi bisa terus kondusif dan tidak ada aksi-aksi lanjutan. Dan kami informasikan juga, saya sendiri dan juga sejumlah wartawan ini disarankan untuk tidak naik karena suasana di sana di atas atau di Desa Kaligedang Kecamatan Ijen ini masih cukup panas. Bahkan semalam itu tidak ada satupun orang diperkenankan oleh warga untuk mengambil video. TNI, Polri, ataupun juga orang-orang di sekitar sana dilarang untuk mengambil video. Maka dari itu kami ini baru bisa mendapatkan gambar pagi tadi, itu pun juga kami menerima langsung dari Kapolsek Ijen, karena Kapolsek Ijen sendiri tidak berani mengambil gambar di Kaligedang karena suasana yang panas begitu ya, dan beliau hanya bisa menggambarkan suasana terkini di sekitaran desa Kaligedang, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Ijen. Dan semalam sendiri saya juga mendapatkan informasi Polsek Ijen juga dijaga ketat untuk memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan kami tadi juga berusaha untuk naik ke desa Kaligedang, namun di tengah jalan kami disarankan untuk kembali karena khawatir wartawan juga menjadi sasaran dari kejadian ini.
Dan sekarang saya sendiri berada di Unit 514 Raider untuk mengikuti press release atas kejadian semalam. Dan ini bisa saya gambarkan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TNI dan juga Polri yang terus melakukan upaya persuasif, melakukan pendekatan dengan masyarakat agar mereka tidak melakukan aksi-aksi lanjutan. Dan tadi sendiri saya juga berusaha untuk komunikasi dengan teman-teman LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang kemarin menjadi kuasa hukum dari warga Desa Kaligedang. Ini mereka juga bilang bahwasanya mereka masih akan menyampaikan rilis dan akan disampaikan kepada pihak media, sekalipun hingga saat ini kami masih belum bisa menghubungi kembali untuk kabar terkini rilis yang akan diserahkan kepada media. Demikian, Sarah. Baik, Sinca, bisa saya pertegas bahwa dari 3 anggota TNI yang disandra, 2 diantaranya mengalami luka-luka. Begitu, Sinca? Ya, koreksi Sarah, bukan 2 ya, tapi dari 3 orang tersebut salah satu yang dikabarkan mengalami luka-luka. Begitu, Sarah. Oh ya, baik. Berarti dari 3 tersebut hanya 1 yang dikabarkan mengalami luka-luka. Dan sekarang bagaimana kondisi mereka? Apakah sudah diketahui, Sinca? Ya, untuk 3 anggota TNI sendiri sudah berhasil diselamatkan dan salah satu diantaranya juga sudah mendapatkan pengobatan. Dan memang pada saat di Kaligedang semalam itu informasi yang kami terima, 1 anggota TNI yang terluka itu juga sudah mendapatkan perawatan medis ya. Namun memang ketika di bawah ini kami tadi saat konfirmasi pada saat press release dari Danionif 514 Red ini menyebutkan bahwasanya kondisinya sudah diobati dan untuk kedua anggota juga dalam kondisi baik-baik saja. Baik, Sinca Ari Pangestu, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Tribun Jatim Timur. Dan Sinca, walaupun Sinca tidak berada langsung di Desa Kaligedang, kami tetap berharap bahwa Sinca tetap aman begitu. Terima kasih sekali lagi rekan Sinca atas laporan Anda. Selamat kembali. Baik, perlu disampaikan rekan-rekan sampai dengan pagi ini menjelang siang dan tadi malam juga Kasat Reskrim beserta rekan-rekan yang lain beserta anggota sudah menemui warga dan musyawarah. Kemudian hasil yang didapat adalah adanya kesalahpahaman dan ketidaktahuan warga tentang hal tersebut. Sehingga sampai saat ini kami dari Polres Bondowoso memastikan situasi telah kondusif ya, dan warga telah memahami apa yang diperbuat. Ke depan kami harap kepada warga mungkin lebih banyak memberikan informasi kepada muspika setempat ya, agar ada apa-apa cepat kami ambil tindakan. Intinya sampai sekarang situasi kondusif. Gitu kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.